Kita beralih ke kabar lainnya, pemirsa. Bakal calon gubernur DKI Jakarta Ahmad Dhani mengunjungi kawasan di Kalijodo untuk mendengar langsung aspirasi warga. Sementara hari ini Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama melakukan rapat koordinasi terkait penertiban kawasan Kalijodo. Kedatangan Ahmad Dhani, bakal calon gubernur DKI Jakarta, menarik perhatian banyak warga Kalijodo. Sejumlah warga langsung mengerubungi Dhani yang datang bersama perwakilan dari Gerakan Pemuda Ansor DKI dan Banser. Dhani menyatakan ia setuju dengan keputusan penertiban kawasan Kalijodo. Namun menurut Dhani, penertiban harus dilakukan secara manusiawi. Kita mesti tahu permasalahannya. Di sini kan memang kan jalur hijau ya, jalur hijau. Jadi ya kita mesti memberikan pengertian kepada masyarakat bahwa ini tanah memang milik pemerintah. Gitu. Ini tanah milik pemerintah dan ya sebagai warga Jakarta kita maunya kalaupun memang digusur, ya penggusurannya itu harus manusiawi gitu. Dan kita sebagai Banser siap mengawal. Kalau memang ada eksekusi nanti, kita sebagai Banser siap mengawal untuk supaya penggusurannya itu nggak ribut-ribut lagi seperti yang lalu-lalu gitu. Jangan menggunakan kekerasan. Sementara menurut Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama atau Ahok, penertiban dan pembongkaran kawasan Kalijodo dilakukan untuk diubah menjadi lahan penghijauan. Bagi warga Kalijodo yang terkena pembongkaran dan memiliki KTP DKI Jakarta akan dipindahkan ke Rusunawa. Sementara warga yang tidak memiliki KTP Jakarta akan dipulangkan ke kampung halamannya secara cuma-cuma. Ini kan memang jalur hijau, dijual belikan. Anda nggak mungkin biarkan dong depan hidung kamu berpuluh-puluh tahun orang melanggar. Kalau kayak itu melanggar, gimana kita mau bereskan waduk fluid nanti? Untuk yang mau dagang kita akan kasih ke UMKM atau Pasar Jaya, yang mau tinggal kita akan bagi di rumah susun yang ada. Yang mana ada yang kosong kita bagi. Kalau yang KTP bukan Jakarta tuh? KTP bukan Jakarta ya pulang kampung aja udah kita bayar. Hari ini Gubernur Ahok melakukan rapat koordinasi dengan pihak terkait. Di antaranya jajaran Polda Metro Jaya hingga tokoh masyarakat Kalijodo. Dengan dilakukannya koordinasi menyeluruh, Ahok berharap penertiban bisa dilakukan secepatnya. Dari Jakarta, tim TV One mengabarkan. Berbeda dengan Kalijodo yang kini diperbincangkan, kawasan lokalisasi Doli sudah lebih dulu berbenah. Hampir 2 tahun, tempat yang dulunya dijadikan tempat lokalisasi terbesar di Asia Tenggara ini, kini berubah fungsi sebagai tempat usaha. Inilah wajah Doli saat ini. Setahun 8 bulan sudah, sejak bulan Juni 2014, lokalisasi yang sempat menjadi ikon negatif kota Surabaya ini telah resmi ditutup oleh pemerintah kota Surabaya. Hampir 3.000 pekerja seks komersil telah dipulangkan dengan kompensasi dana bantuan sebesar 5 juta rupiah. Kini, Wisma Doli yang berdiri sejak tahun 1967-an berubah wajah. Tempat yang didirikan oleh perempuan berkeluarga negaraan Belanda bernama Doli van der Mark telah banyak ditinggalkan pemiliknya. Warga yang bertahan kini merubah fungsi Wisma menjadi tempat usaha. Usaha yang digeluti sebagian warga yakni rumah kos, warung, dan usaha laundry. Sedangkan Pemkot Surabaya merubah Wisma terbesar bernama Barbara sebagai sarana tempat pelatihan. Kini warga telah berhasil memproduksi sejumlah hasil industri perumahan, seperti sepatu, batik, dan sablon yang kini dapat mendongkrak perekonomian warga sekitar. Hasilnya, bagi saya, lebih enak sekarang daripada dulu. Enaknya kan, kalau bagi saya kan punya kayak keluarga ya, nggak deket-deket sama daerah sekitar. Artinya dengan penutupan ini secara ekonomi Ibu sudah mulai membaik ini, Bu, ya? Iya.
Pemerintah Kota Surabaya tak hanya memberikan pelatihan, namun Pemkot juga akan melakukan pendampingan sampai pada pemasaran hasil produksi warga eks lokalisasi Doli. Pertama, pemirsa, kebakaran lahan gambut kembali terjadi di Kota Sorong, Papua Barat, Senin malam. Kebakaran hutan juga terjadi di Sibolga, Sumatera Utara. Kebakaran terjadi di perbukitan Malanu Kampung, tidak jauh dari permukiman penduduk. Kondisi ini sempat membuat warga sekitar panik. Sekitar 1 hektar lebih lahan gambut di kawasan ini ludes terbakar. Belum diketahui penyebab terjadinya kebakaran. Petugas pemadam kebakaran tidak mampu berbuat banyak karena lokasi kebakaran berada di daerah perbukitan yang sulit dijangkau. Petugas pemadam kebakaran sudah beberapa kali mencoba memadamkan api, namun kondisi medan terjal membuat petugas menyerah. Kebakaran hutan juga terjadi di Sibolga, Sumatera Utara. Kebakaran terjadi pada hutan di perbukitan dekat permukiman penduduk di Kelurahan Aek Parombunan, Kota Sibolga. Mobil pemadam kebakaran milik BPBD Kota Sibolga tidak bisa berbuat banyak karena lokasi kebakaran adalah areal perbukitan terjal yang sulit dicapai. Jangan dari tanah itu peluncur. Bantuan datang dari para personil TNI, Polri, dan warga. Bersama petugas BPBD, mereka bersama-sama mendaki bukit terjal untuk mendekati titik api. Mereka berjibaku memadamkan api dan berhasil setelah berjuang sekitar 4 jam lamanya. Kapolres Kota Sibolga AKBP Didi Wahyudi menyatakan, penyebab kebakaran adalah salah satu warga yang membakar sampah di belakang rumahnya dan lalai tidak mengawasinya sehingga menjalar ke areal hutan. Akibat kebakaran, puluhan hektar hutan perbukitan di Kelurahan Aek Parombunan, Kota Sibolga habis terbakar. Dari Sibolga, Andi Panggabean dan Harmensyah, dan sebelumnya dari Kota Sorong, Papua Barat, Hanafi Tianlen, TV One mengabarkan. Pemirsa, pasca peristiwa kecelakaan Fortuner maut, Pemprov DKI Jakarta memutuskan untuk mempercepat pembongkaran kawasan Kalijodo, Jakarta Utara. Rencananya lokasi itu akan disulap menjadi taman terbuka hijau, dan untuk mengetahui informasi lebih lanjut kita akan bergabung dengan reporter Erik Gumaryadi yang sudah berada di kawasan Kalijodo, Jakarta Utara. Ya, selamat siang Erik. Seperti apa kondisi terakhir di kawasan Kalijodo sesaat setelah ada rencana terhadap pembongkaran Kalijodo? Ya, Cakri, nama Kalijodo mencuat setelah peristiwa kecelakaan Fortuner yang menewaskan 4 orang usai pulang dari salah satu kafe di kawasan Kalijodo, Jakarta Barat. Dan atas peristiwa ini, Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama atau Ahok akan membongkar kawasan Kalijodo, Jakarta Barat setelah membenahi waduk Pluit. Dan Cakri, Kalijodo ini dikenal sebagai tempat hiburan malam lintas generasi, dan pemerintah Provinsi DKI Jakarta sudah beberapa kali mencoba untuk melakukan pembongkaran di kawasan ini, namun selalu gagal. Dan kawasan Kalijodo yang luasnya kurang lebih 5 hektar ini merupakan kawasan padat penduduk, dan tercatat kurang lebih sebanyak 2.000 kepala keluarga berada di kawasan Kalijodo, Jakarta Barat ini. Dan bagi para pendatang yang tidak terdata, sebagian besar hidup di lapak-lapak atau rumah kos-kosan yang dibangun di atas tanah di pinggir sungai, bahkan di atas badan sungai. Dan bangunan liar mereka dirikan atas dasar penguasaan lahan dengan cara memasang patok. Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama atau Ahok memastikan kawasan Kalijodo akan segera dibongkar. Dan saat ini Pemprov DKI Jakarta tengah melakukan identifikasi masalah dan pendekatan terhadap warga.
Rencana pembongkaran kawasan Kalijodo sebelumnya sempat mendapat pertentangan dari warga. Pemerintah DKI kini telah mengantongi sejumlah nama yang dikatakan berkuasa di lokasi tersebut. Namun Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama hingga kini belum memastikan kapan rencana pembongkaran akan dilakukan. Dan Ahok menghimbau warga dapat bekerja sama dengan membongkar bangunannya sendiri. Dan Cakri, menurut Ahok sendiri kawasan Kalijodo ini sebetulnya adalah merupakan jalur hijau. Dan kedepannya rencana pembongkaran ini, kedepannya Pemprov DKI Jakarta akan membangun ruang taman atau ruang terpadu ramah lingkungan di kawasan Kalijodo ini. Dan berikut keterangan Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama. Kalijodo kita lagi teliti, kita udah tahu siapa pemainnya, kita udah identifikasi bosnya mana, yang ngaku preman mana. Yang pasti Kapolda, Pangdam sudah siap mendukung. Kita tinggal kirim peringatan 1, 2, 3. Nah, wali kota merasa perlu pendekatan dulu. Kalau mereka nggak mau pendekatan ya kirim 1, 2, 3. Kalau kamu bilang bentrok, ya pasti akan bentrok. Orang nudukin sungai aja nggak terima kok, apalagi sumber duit. Kalau betul di situ ada perjudian, ini perputaran uangnya besar. Kalau betul ada perjudiannya, berarti ada oknum-oknum yang terlibat. Nah, pasti akan perlawanan. Nah, kalau perlawanan saya serahkan ada protapnya kok. Kalau kamu melawan itu pasti ada protap, aparat itu ada protap. Ya kan? Kita sih siap. Tersangka kasus pembunuhan Mirna Salihin, Jessica Kumala Wongso menjalani pemeriksaan kejiwaan di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo, Jakarta Pusat. Pengacara Jessica mengaku pemeriksaan kejiwaan tersebut yang keempat kalinya. Sejak tadi pagi hingga malam ini, Jessica Kumala Wongso, tersangka kasus pembunuhan Mirna Salihin, masih berada di ruang poli kejiwaan RSCM. Jessica dibawa ke ruang poli kejiwaan oleh tim penyidik Direktorat Reskrimum Polda Metro Jaya untuk kembali menjalani pemeriksaan kejiwaan. Menurut tim kuasa hukum yang mendampinginya, pemeriksaan kejiwaan tersebut merupakan yang keempat kalinya. Tim kuasa hukum meminta agar dokter RSCM menunda pemeriksaan kejiwaan Jessica. Selain ditemani tim pengacaranya, Ibunda Jessica juga hadir di poli tes kejiwaan. Ibunda Jessica enggan berkomentar saat ditanya awak media terkait kedatangannya tersebut. Polda Metro Jaya akan menyelesaikan berkas kasus pembunuhan Wayan Mirna Salihin ke tahap P21 pada pekan depan. Hingga kini berkas kasus pembunuhan Mirna masih terus dilengkapi resume berita acara. Direktur Reskrimum Kombes Pol Krisna Murti mengaku telah mencukupi bukti pidana tersangka Jessica Kumala Wongso sebagai pelaku di balik kematian temannya sendiri, Wayan Mirna Salihin. Penyidik telah yakin terhadap bukti yang telah dikumpulkan tanpa harus mendapat pengakuan dari tersangka. Karena fokus penyidik lebih kepada motif tersangka melakukan pembunuhan terhadap kawannya sendiri. Berbagai teknik pemeriksaan yang dilakukan penyidik juga nantinya akan dibuktikan di pengadilan. Jika terbukti namun tersangka Jessica tetap mengelak, maka akan dijelaskan oleh para ahli. Seperti hasil pemeriksaan psikologi forensik dan pemeriksaan psikiatri atau kejiwaan. Saat ini sebagai tersangka atas kasus pembunuhan berencana terhadap saudari Mirna. Dari hasil penyelidikan polisi kan diketahui dan publik juga tahu bahwa Mirna adalah kawan yang bersangkutan. Dalam kaitan dengan pembuktian kami sudah firm dan sekarang proses melengkapi berkas dikebut. Minggu depan insya Allah kami upayakan untuk diserahkan tahap pertama ke JPU. 4 tersangka sudah ada rekan kami Danang Kusuma di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo. Danang, benarkah hari ini dengan menjalani tes kejiwaan Jessica diinapkan di RSCM? Silakan Danang. Ya, Balkis, selamat malam. Informasi yang kami terima memang bahwa pada hari ini Jessica menjalani sejumlah tes kejiwaan yang dilakukan oleh psikiater dari Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo, Jakarta Pusat. Jessica diketahui hadir di gedung psikiatri Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo ini pada pukul 10 pagi tadi dan hingga saat ini masih menjalani pemeriksaan atau menjalani sejumlah tes kejiwaan oleh tim psikiater dari Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo. Pemeriksaan tes kejiwaan ini berdasarkan keterangan
dari Dir Reskrimum Polda Metro Jaya Kombes Pol Krisnamurti menyatakan bahwa ini merupakan bagian kebutuhan penyidik untuk melengkapi data-data sebelum diserahkan kepada pengadilan, dan juga salah satu cara bagaimana polisi nantinya untuk mengungkapkan motif dari pembunuhan yang dilakukan Jessica Kumala Wongso terhadap temannya yang bernama Mirna Solihin di Cafe Olivier beberapa waktu yang lalu. Informasi yang beredar di kalangan awak media, di mana awak media memang masih menunggu kapan sebenarnya Jessica akan selesai diperiksa atau menjalani tes kejiwaan ini. Memang belum ada informasi yang pasti kapan Jessica akan selesai menjalani pemeriksaan tes kejiwaan. Namun informasi yang beredar bahwa Jessica nanti diinapkan di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo, karena memang berdasarkan informasi yang kami dapatkan dari sumber kami bahwa pemeriksaan tes kejiwaan di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo ini akan memakan waktu beberapa hari, sehingga untuk lebih memudahkan jalannya tes kejiwaan ini Jessica diinapkan di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo. Namun sekali lagi kami belum mendapatkan informasi bahwa kapan Jessica selesai diperiksa tes kejiwaannya pada hari ini. Balkis. Baik, Danang Kusuma, kita akan lihat lagi nanti perkembangan, karena memang benarkah diinapkannya Jessica ini juga ada sesuatu yang baru nanti yang akan dibuka oleh kepolisian. Terima kasih Danang Kusuma. Selamat malam. Reporter TV One, sudah ada Danang Kusuma yang saat ini berada di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo, Jakarta. Selamat malam Danang, bagaimana hasil pemeriksaan Jessica pada malam hari ini? Ya, selamat malam Caca. Dapat kami informasikan bahwa hingga saat ini memang hari ini Jessica Kumala Wongso menjalani pemeriksaan atau tes kejiwaan di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo oleh tim psikiater di RSCM Jakarta Pusat. Kami belum dapatkan informasi apakah Jessica pada hari ini telah usai menjalani pemeriksaan tes kejiwaan atau belum, karena memang awak media yang sepanjang hari ini meliput di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo ini tidak dapat meliput maupun mengabadikan gambar jalannya pemeriksaan tes kejiwaan yang dilakukan oleh tim psikiater di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo terhadap Jessica Kumala Wongso. Namun keberadaan Jessica dapat dipastikan sepanjang hari ini berada di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo, di mana Jessica Kumala Wongso datang di gedung psikiatri RSCM Jakarta Pusat ini pada pukul 10 pagi hari tadi, dan hingga saat ini kami belum bisa memastikan apakah Jessica telah selesai menjalani pemeriksaan tes kejiwaan sepanjang hari ini. Namun informasi yang kami dapatkan dari sumber kami di dalam bahwa Jessica pada malam hari ini akan diinapkan di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo guna memudahkan jalannya proses pemeriksaan kejiwaan pada esok hari, karena sekali lagi informasi yang kami terima bahwa pemeriksaan tes kejiwaan terhadap Jessica di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo ini akan memakan waktu berhari-hari, sehingga terkait dengan kapan hasil pemeriksaan tes kejiwaan ini kami belum bisa memastikan kapan pihak kepolisian maupun pihak rumah sakit akan mengeluarkan hasil pemeriksaan terhadap tes kejiwaan yang dilakukan oleh tim psikiater terhadap Jessica Kumala Wongso ini. Pantauan kami pada malam hari ini bahwa memang pihak kepolisian masih berjaga di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo guna tentunya mengamankan jalannya proses pemeriksaan tes kejiwaan terhadap Jessica Kumala Wongso ini. Terkait dengan tes kejiwaan ini, memang ini merupakan bagian dari penyelidikan oleh pihak kepolisian dan juga kebutuhan penyidik untuk mencari informasi baru, karena diharapkan dari hasil pemeriksaan tes kejiwaan terhadap Jessica ini diharapkan ada informasi terbaru dalam perkembangan kasus pembunuhan Wayan Mirna yang dilakukan oleh Jessica Kumala Wongso. Hingga saat ini kami masih menunggu informasi yang ada di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo pada malam hari ini. Baik Danang, ini merupakan pertama kali Jessica dipindahkan dari penahanan di Polda Metro Jaya. Apakah Jessica ditempatkan di ruangan khusus di RCM dan terpisah dengan pasien lainnya?
Iya, Caca, kami dapat menyampaikan bahwa memang ini pertama kali Jessica keluar dari Polda Metro Jaya untuk menjalani pemeriksaan tes kejiwaan di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo. Terkait apakah Jessica ditempatkan di ruangan khusus, kami belum mendapatkan informasi karena memang awak media sepanjang hari ini tidak dapat meliput atau mengabadikan gambar selama proses pemeriksaan yang dilakukan oleh tim psikiater yang dilakukan di gedung psikiatri RSCM Jakarta Pusat. Baik, Caca. terima kasih Danang atas informasinya langsung dari RSCM Jakarta. Dan kita beralih. Meski polisi sudah menetapkan Jessica Kumala Wongso sebagai tersangka pembunuh Wayan Mirna Salihin, namun hingga kini motif pembunuhan perempuan berusia 27 tahun itu masih teka-teki. Polda Metro Jaya berkoordinasi dengan kepolisian Australia untuk menelusuri latar belakang Jessica dan Mirna selama berkuliah di Billy Blue College, Sydney, Australia. Informasi tersebut berguna untuk menelisik motif pembunuhan Mirna. Dari teman-teman dari kita juga menghubungi kepolisian Australia untuk melihat bagaimana hubungan ya antara Jessica dan Mirna dan teman-temannya lainnya. Artinya terutama profil. Kita nggak akan sampaikan di sini. Tidak. Pak, ini kan penahanannya sudah. Polisi terus memperkuat bukti-bukti yang telah dimiliki untuk meyakinkan jaksa penuntut umum. P21 oleh jaksa dengan cepat, artinya jaksa yakin lebih bagus. Tapi tidak harus kita mengejar waktu secepat mungkin. Bisa disidangkan di sini tetap ya Pak, meskipun dia permanen Jessica, meskipun dia permanen. Dia warga negara Indonesia. Berlaku azas personality. Setiap warga negara Indonesia dimanapun juga melakukan pidana, baik dalam teritorial Indonesia maupun di luar teritorial Indonesia, dapat diproses sesuai dengan hukum pidana Indonesia. Tidak perlu Terkait penolakan Jessica untuk memeragakan sejumlah adegan dalam rekonstruksi yang dilakukan pada minggu lalu, Tito menyatakan hal itu merupakan hak tersangka yang diatur dalam undang-undang. Polisi memiliki tenggat waktu maksimal 120 hari untuk menahan Jessica sebelum membawa kasusnya ke persidangan. Darmawan enggan berkomentar banyak dan hanya menyampaikan kedatangannya untuk mengetahui perkembangan kasus kematian anaknya. Berbeda dengan biasanya, Darmawan juga enggan menceritakan komunikasi antara dirinya dan tim penyidik. Darmawan juga menepis tudingan pengacara Jessica bahwa ada motif bisnis di balik kasus tewasnya Wayan Mirna. Dan menyatakan berkas-berkas saat ini sedang dalam koreksi pihak kejaksaan. Ya bagus kok udah, tapi kan polisi punya cara-caranya dia sendiri menjelaskannya kan. Seperti itu. Mulai informasi dari Australia, dari Om sendiri apakah berbeda sama yang didapatkan dengan kalau saya ngomong semua sama aja, saya telanjangin tapi diri. apakah berbeda atau tidak? Iya, ada yang berbeda. Ada orang dalam nih. Ada yang polisi. Ya kita sama-samain dong. Yang berbeda supaya satu barisan dong, rapatkan barisan. Iya dong. Informasi krusial. Iya, dari pihak mereka kan lawyernya aja sendiri lagi ada masalah di Surabaya, ya kan? Belum sama saya lagi dia fitnah gitu. Nah Om, kata si Yudi katanya ini kasusnya terkait dengan masalah bisnis Om. Bisnis. Kejauhan. Ayah Mirna menyatakan terus berkoordinasi dengan kepolisian agar bisa segera menuntaskan kasus ini hingga pengadilan. Dari Jakarta, Ramon Ardian, Firdaus, TV One mengabarkan.